Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan. Padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan, yakni mereka mengetahui tentang syariat yang ada dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Keduanya sama-sama disyariatkan dalam waktu yang bersamaan, akan tetapi mereka malah saling menentang yang didorong oleh kekufuran dan pembangkangan. Sebagian mufasir mengatakan bahwa mereka adalah umat yang hidup sebelum orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan sebelum ada kitab Taurat dan Injil. Yang lain menyebutkan orang-orang Arab yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak memiliki suatu pegangan apapun. Yang lain mengatakan orang-orang secara umum, karena tidak ada dalil yang menentukan siapa yang dimaksud. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, ayat ini turun berkenaan dengan perdebatan antara sekelompok Yahudi Madinah dan sekelompok Nasrani di Najran. Orang-orang Yahudi berkata, kalian tidaklah berpegang pada suatu kebenaran pun karena telah kafir kepada Isa dan Injil. Demikian pula orang Nasrani Najran berkata, kalian tidaklah berpegang pada suatu kebenaran pun karena telah kafir kepada Musa alaihi salam dan Taurat. Dan siapakah yang lebih dolim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat adab yang berat. Orang yang senantiasa menghalang-halangi orang lain untuk beribadah di masjid dan memakmurkannya serta berusaha untuk merobohkan rumah Allah tersebut termasuk orang yang paling dolim di sisi Allah. Orang yang berbuat demikian tidak akan merasa aman dan tentram, bahkan hatinya selalu khawatir jika akan memasuki masjid. Orang tersebut dihinakan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di dunia, dan kelak di akhirat dia tidak akan menyelamatkan diri
dari siksaan api neraka yang ditimpakan kepada mereka. Surat Al-Baqarah ayat 114. Dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Turunnya ayat ini tentang kaum musyrikin yang menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya datang ke Mekah untuk mengerjakan umroh pada hari Hudaybiyah 628 Masehi. Ayat ini turun sebagai peringatan kepada orang yang melarang beribadah di masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka berkata, Allah mempunyai anak, maha suci Allah, bahkan miliknya lah apa yang di langit dan di bumi, semua tunduk kepadanya. Allah pencipta langit dan bumi. Apabila Dia berkehendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Yakni Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan keduanya pertama kali tanpa contoh terlebih dahulu. Apabila Dia hendak menciptakan sesuatu, maka baginya mengatakan kun, jadilah, sekali saja maka jadilah ia. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak berbicara dengan kita atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita? Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin. Sungguh kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang maha agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.